Cerita asal-muasal batu rumah. Frapetnum. Sejak dahulu kala, di berbagai belahan dunia terdapat banyak peristiwa yang hidup dalam cerita rakyat atau dongeng yang diwariskan secara turun-temurun. Kisah-kisah tersebut sering dianggap memiliki jiwa dan makna kehidupan, bahkan meninggalkan jejak sejarah yang masih dapat dilihat hingga sekarang. Salah satu cerita rakyat yang masih dikenal masyarakat hingga kini berasal dari pedalaman Tambrau, tepatnya di wilayah Frapetnum, yang juga dikenal sebagai batu rumah. Cerita rakyat ini berkaitan dengan sebuah batu yang berbentuk menyerupai rumah yang berada di pantai Jamus Bamendi. Batu tersebut dipercaya sebagai peninggalan dari sebuah kisah masa lampau yang hingga kini dianggap sebagai bagian dari sejarah serta kepercayaan masyarakat setempat. Pada zaman dahulu, dalam kepercayaan masyarakat adat suku Mia, batu yang menyerupai rumah ini diyakini memiliki jiwa seperti manusia. Batu tersebut dipercaya dapat bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena dianggap sebagai peninggalan leluhur, batu ini dikenal dengan sebutan Frapetnum dalam bahasa Mia. Pada masa itu, batu rumah, Frapetnum, tinggal bersama kakaknya yang bernama Weskiek di atas sungai Eshuok, yang terletak di Gunung Tokir, wilayah Kampung Rufmot, Tabam Sere, Distrik Wilhelm Rambouts, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Suatu ketika terjadi pertengkaran antara Frapetnum dan kakaknya, Weskiek. Perselisihan tersebut bermula dari masalah sederhana mengenai tali perut tikus tanah. Namun pertengkaran itu membuat Weskiek marah besar hingga akhirnya mengusir Frapetnum dari tempat tinggal mereka. Weskiek berkata kepada adiknya bahwa pada hari itu juga Frapetnum harus meninggalkan sungai Eshuok dan pergi menuju pantai. Ia menyuruh Frapetnum berjalan terus hingga mencapai pantai Jamus Bamendi, tempat yang disebut sebagai tikar merah perempuan Yessa, yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Weskiek juga berpesan agar Frapetnum tidak berhenti di sekitar Gunung Tokir atau Wiam Mapi, karena jika ia masih berada di sana, kakaknya masih dapat melihatnya. Mendengar perintah tersebut, Frapetnum pun pergi meninggalkan gunung bersama anak perempuannya. Ia menyeberangi Kali Sun, mendaki Gunung Wiam Mapi, lalu turun menuju Kali Sungguat. Dalam perjalanan panjang menuju pantai, Frapetnum membawa berbagai bekal, seperti buah merah, daun gatal, tongkat, sagu, daun lebar, batu gosok, 4 ekor anjing, serta anak panah. Di setiap tempat yang ia singgahi untuk beristirahat, Frapetnum meninggalkan sebagian bekalnya sebagai tanda perjalanan. Ketika sampai di Sungai Sungguat, Frapetnum meninggalkan daun gatal dan merelakan anak perempuannya menikah dengan Jogjar, yaitu batu berurat. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan mengikuti aliran Kali Kuor menuju pantai. Di pertengahan Kali Kuor, dekat Gunung Tubou, Frapetnum menancapkan tongkatnya di atas gunung tersebut dan meninggalkan sagu sebagai penanda. Ia kemudian berjalan menyusuri lereng Gunung Tubou hingga menemukan Sungai Shukjo, Kali Wajarik. Dari sana ia mengikuti aliran sungai hingga menemukan Sungai Shungas. Perjalanan terus berlanjut hingga ke kepala air Sungai Shungas. Dari sana Frapetnum mendaki Gunung Tosem, Gebo. Dari puncak gunung itu ia memandang ke arah pantai dan melihat hamparan laut yang luas, bersih, dan tenang. Tiba-tiba anjing-anjingnya menggonggong mengejar seekor lao-lao. Frapetnum pun mengikuti mereka hingga kehilangan arah. Ia kembali menyusuri Sungai Shunggak dan terus berjalan hingga akhirnya naik ke Gunung Joko. Dari tempat itu ia kembali melihat laut dan menyadari bahwa pantai sudah tidak jauh lagi. Di sana ia meninggalkan batu gosok sebagai tanda perjalanan. Akhirnya Frapetnum mengikuti aliran Sungai Shunju hingga ke muaranya dan menemukan pantai. Ketika sampai di sana, air laut sedang pasang sehingga ia menunggu hingga air surut. Ketika air laut mulai surut, Frapetnum mengingat pesan kakaknya bahwa di tempat itulah tikar merah perempuan Yessa berada. Ia pun berjalan ke tepi laut yang telah kering dan duduk di sana, lalu menetap di tempat itu sebagaimana pesan kakaknya. Batu yang kini dikenal sebagai batu rumah, Frapetnum, diyakini masyarakat sebagai wujud dari kisah perjalanan tersebut, yang hingga sekarang masih dapat dilihat di pantai Jamus Bamendi.